Semuanya, kembali lagi di Eka Saniati Channel. Kali ini aku akan membahas tentang film Rurouni Kenshin The Final. Film Rurouni Kenshin The Final ini berfokus pada kembalinya musuh lama Kenshin, yaitu NC Yukishiro. NC adalah seorang pensuplai senjata dari Shanghai. NC juga menjadi pensuplai senjata untuk Shishio Makoto, pemberontak yang dikalahkan oleh Kenshin atau Battosai. Dendam NC terhadap Kenshin ini diakibatkan oleh kejadian di masa lalu, karena Kenshin membunuh orang terdekat NC, yaitu Tomoe. Tomoe adalah kakak kandung dari NC. Di awal film, kita diperlihatkan Saito Hajime yang sedang mencari NC di stasiun Yokohama. NC dicari karena menjual dan memasok senjata kepada para pemberontak. Namun, penangkapan ini tidak berjalan dengan lancar. NC berbalik melawan dan menyebabkan banyak anggota Saito terluka. Pada akhirnya, NC menyerahkan diri dan berhasil ditangkap oleh Saito. Setelah ditangkap, NC kembali dibebaskan oleh pemerintah Tiongkok dengan jaminan. Hal ini membuat Saito sangat marah kepada pimpinannya. Namun pimpinannya berkata, dia membebaskan NC bukan karena senang, melainkan hanya mematuhi kesepakatan antara Jepang dan Tiongkok. Malamnya, NC pun memulai rencana balas dendamnya. Dia menembakkan meriam ke arah kota dan meriam ini jatuh di atas restoran Akabeko. Hal ini menyebabkan kebakaran besar terjadi dan beberapa orang mengalami luka bakar parah. Kenshin yang sedang dalam perjalanan pulang bertemu dengan para polisi dan polisi mengatakan bahwa Akabeko telah diserang. Penyerang tersebut berasal dari atas bukit. Kenshin kemudian memutuskan untuk ikut sama polisi ke atas bukit untuk mencari para penyerang tersebut. Sayangnya, sesampainya Kenshin di atas bukit, dia tidak menemukan penyerang satu orang pun. Mereka hanya menemukan satu lembar kertas dan kertas itu bertuliskan Hari Penghakiman Manusia. Polisi yang tidak mengerti arti dari tulisan tersebut bertanya kepada Kenshin dan Kenshin pun menjawab. Hari Penghakiman Manusia berarti seseorang akan membalas dendam dengan cara membunuh orang lain. Keesokan paginya, keributan terjadi di dojo milik Kaoru. Seseorang datang dengan terluka parah dan mengatakan bahwa dojo kepolisian telah diserang. Kenshin bertanya bagaimana keadaan kepala polisi. Namun, orang itu menjawab bahwa kepala polisi sama sekali tidak ada kabar. Kenshin merasakan bahwa kepala polisi dalam bahaya. Karena hal tersebut, dia pun langsung berlari ke arah rumah kepala polisi. Sedangkan Sano langsung berlari ke arah dojo kepolisian. Malam harinya, keributan besar terjadi di tengah kota. Kenshin yang sedang berada di kota harus menghadapi anak buah NC yang menggunakan senjata api. Kenshin pun harus menghadapi senjata api dengan pedang, dan Kenshin berhasil mengalahkan anak buah NC tersebut. Sayangnya, saat Kenshin sibuk di tengah kota untuk menyelamatkan orang-orang, NC datang ke dojo milik Kaoru dan menculik Kaoru. Keesokan harinya, Kaoru yang tersadar mencoba melarikan diri, namun sayangnya pelarian diri Kaoru digagalkan oleh NC. Di sini, Kaoru pun berusaha menasehati NC. Dia berkata bahwa kakaknya tidak akan senang melihat apa yang NC lakukan. Hal ini membuat NC sangat marah dan mencekik Kaoru. Saat NC mencekik Kaoru, dia melihat bayangan kakaknya yang terlihat sedih, dan hal ini pun mengakibatkan NC melepaskan cekikannya terhadap Kaoru. Kenshin yang mengetahui Kaoru diculik segera datang ke kediaman NC. Di sana dia harus menghadapi anak buah NC dalam jumlah besar. Tanpa disangka-sangka, Misao dan Sano pun datang untuk membantu Kenshin. Mereka mengatakan Kenshin untuk segera masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Kaoru. Saat Kenshin berhasil mendobrak pintu masuk rumah, dia harus berhadapan dengan bos senjata api. Orang ini adalah anak buah dari NC, dan pertempuran pun terjadi dengan Kenshin melawan bos senjata api tersebut. Saat Kenshin dalam keadaan terdesak, tidak disangka seseorang datang menolongnya. Orang ini adalah Sojiro. Sebenarnya Sojiro adalah mantan anak buah dari Shishio Makoto yang sudah bertobat.
Sojiro membantu Kenshin menghadapi bos senjata api tersebut dan mereka memenangkan pertarungan. Sojiro kemudian menyuruh Kenshin untuk berlari masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Kaoru. Kenshin akhirnya berhasil bertemu dengan NC dan bertarung. Namun, Kenshin yang masih merasa bersalah atas masa lalunya berhasil didesak oleh NC. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Kenshin mengeluarkan jurus andalannya yaitu Hitan Mitsurugi. Jurus ini berhasil membuat Enshin terjatuh mundur. Namun, saat Enshin terjatuh, Enshin menemukan pisau kakaknya. Dia kemudian berlari dan menusuk Kenshin dengan pisau kakaknya tersebut, pihak kepolisian. Skin berpindah memperlihatkan NC di dalam penjara. Saat di dalam penjara, Kaoru mengirimkan NC catatan milik kakaknya semasa hidup. NC membaca catatan tersebut dan dia pun sangat terkejut karena isi catatan tersebut sangat berbeda dengan apa yang dia yakini. Dalam catatan tersebut, kakaknya menulis bahwa dia sangat bahagia hidup bersama Kenshin. Dia mengatakan bahwa dia yakin Kenshin akan bertaubat dan Kenshin akan melindungi banyak orang. Dia juga berkata bahwa dia akan melakukan apapun untuk Kenshin termasuk merelakan nyawanya. Hal ini membuat NC sangat sedih karena keinginan kakaknya ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan selama ini dan dia pun menangis. Untuk kalian yang menyukai film aksi berlatar belakang kehidupan kolosal Jepang, film ini sangat menarik untuk ditonton karena menyuguhkan banyak adegan aksi yang sangat mendebarkan. Oke guys, kali ini cukup sekian videonya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.